Iya, maaf, ini apa? X recordernya belum nyala, Mbak. Langsung dipencet ini Enggak, aja. X recorder. Oke, maaf, ini eh apa namanya? Kita tadi trouble di sinyal ya, nggak trouble di sinyal. Monggo yang mau gabung lagi. Kita masih bersama dengan Pak Joko. Monggo Pak gabung lagi. Joko siapa? Joko Santoso. Ini tadi banyak. Hai. Ya, mana HP-nya tadi? Ya maaf, bukan kita keluar, tapi karena sinyal ya. Monggo Pak Joko, balik lagi silahkan, boleh Pak. Teman-teman yang tadi udah gabung, silahkan gabung lagi. Nah, ya. Nah, itu. Ya. Mana sini? Ya, monggo silahkan masuk lagi Pak. Tadi maaf sinyalnya. Oh iya. Iya sinyalnya Pak. Iya, makanya saya pikir apa punya saya udah ganti pakai data. Tadi pakai wifi, mungkin Gantian sinyalnya. Oh iya, saya takut saya yang salah tadi. Ya, monggo Mbak ya, yang mau tanya. Berarti intinya kemarin tetap harus dilihat kondisi anaknya gimana setelah mengkonsumsi madu atau propolis atau produk ini. Ya, betul. Jadi buat kita ya, misalkan ada dari teman-teman atau dari kita ini punya gangguan ya, punya gangguan di kondisi organ tubuh kita, apapun itu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, misalkan bermasalah. Nah, ini memang perlu kita, ya kita jangan, dalam tanda kutip ya, jangan sok pinter. Kita perlu belajar, tanya pada ahlinya. Kalau memang nggak ketemu, tanya pada Mbah Google. Itu gampang kita cari informasi sekarang. Jadi apa kira-kira makanan yang sekiranya mendukung kita untuk sehat gitu. Nah, termasuk di antara makanan itu ya produk turunan lebah itu. Itu semuanya kan termasuk kategori makanan, bukan obat. Jadi mau madu, mau propolis, mau bipolen itu adalah suplemen. Jatuhnya adalah suplemen makanan. Jadi sama dengan jenis-jenis makanan yang ada. Tidak semua buah bagus buat manusia. Ada kalanya buah-buah itu nggak bagus. Itu untuk orang-orang tertentu kadang-kadang itu malah jadi timbul masalah. Nah itu makanya termasuk hasil-hasil lebah juga begitu. Jadi apa namanya? Perlu dipelajari kira-kira mana yang cocok. Bisa jadi cocoknya konsumsi madu, bisa jadi cocoknya konsumsi bipolen. Karena kalau bipolen ini nggak ada rasa manis-manisnya, itu ya, nggak ada rasa manis-manisnya. Jadi istilahnya rendah kalori, gitu. Nah, tapi bisa juga bermanfaat buat yang lain. Ada juga yang rasanya yang agak pahit-pahit dikit. Nah itu biasanya propolis itu. Nah, kalau yang madu itu relatif manis. Jadi boleh dibilang ada yang manis, ada yang agak pahit atau sepet, ada yang tanpa rasa atau hambar. Nah, itu juga banyak. Makanya perlu dikondisikan. Nah, kalau memang kita sudah mengkondisikan, ketika dikonsumsi, nah insya Allah nanti kondisinya akan makin bagus. Tinggal kita biasanya kalau kita memang proses ingin sehat, ingin sembuh dari kondisi yang semula nggak bagus, kondisi nggak sehat,
itu bisa dengan cara apa ya istilahnya ya, dianalisa. Jadi kondisi saya awal itu seperti apa, sehari konsumsi bagaimana, 2 hari konsumsi bagaimana. Nah, ini progresnya kita bisa melihat nanti. Atau mungkin saya nggak mau setiap hari, mungkin secara seminggu aja. Biar yang penting pokoknya saya konsumsi, nanti seminggu saya baru lihat, boleh. Jadi yang penting secara berkala kita perhatikan. Kalau memang sekiranya itu ada efek yang positif, berarti memang bagus buat proses perbaikan dari fungsi organ tubuh kita semuanya. Jadi begitu Mbak Ria. Gitu. Ya ini kebetulan kan Mbak Ria yang belum tahu, kebetulan Mbak Ria ini sedang mencoba memberikan propolis ke anak-anaknya ya. Nah, sama dengan penjelasan Pak Joko tadi ya bahwa produk-produk yang akan diberikan ke anak kita itu kan kita nggak bisa ya untuk menata ya efeknya dari ada satu ke anak yang lain. Kita butuh proses observasi apa efeknya. Ya betul. Jadi memang butuh apa ya? Satu, butuh keyakinan bahwa dengan adanya penyakit, dalam tanda kutip ya, mungkin kalau boleh dibilang penyakit ya monggo, kalau memang enggak juga enggak apa-apa. Tapi apapun kondisinya itu pasti ada jawabannya ya. Istilahnya kalau ada soal, ada pertanyaan itu pasti ada jawaban. Ada penyakit berarti ada obatnya. Ada sakit berarti ada sehatnya. Nah, tinggal bagaimana kita ini sabar berusaha, sabar untuk berikhtiar gitu, berikhtiar. Nah, cuman ya itu tadi kembali ke proses kita ya, bahwa memang secara berkala itu perlu dikontrol, perlu dievaluasi, perlu diperhatikan. Apapun itu, termasuk mungkin buat putra-putrinya yang memang kondisinya berkebutuhan khusus, di mana biasanya memang tingkat konsentrasinya kadang-kadang ada keterlambatan dalam sisi pelafalannya, berbicaranya itu kan kadang-kadang bermasalah. Nah, ini perlu lebih detail di dalam menjalani terapi lah, kalau saya bilang boleh begitu. Jadi lebih detail, lebih telaten, lebih jeli. Oh, ini perkembangannya seperti ini. Oh, berarti ini saya lakukan terus, atau ini saya tahan dulu, saya ganti dengan cara yang lain. Nah, itu perlu sedikit treatment yang berbeda dengan kondisi yang lain. Gitu. Lanjut dulu Pak ya. Ya. Belum ada perubahan, ada apa ya? Signifikan gitu ya. Perubahan yang Ya. masih harus Ya. Mesti sabar. Yang jelas secara kondisi fisik sebenarnya sehat. Ya, secara kondisi fisik sehat. Hanya memang ini mungkin di bagian tertentu dari sarafnya yang memang kadang-kadang bermasalah. Sehingga dalam hal ini memang butuh waktu yang berbeda. Beda dengan orang yang memang ada organnya yang jelas-jelas jelas-jelas bermasalah. Itu biasanya lebih reaksinya lebih cepat. Nah, ini kan kondisinya normal semuanya. Sehat semuanya, hanya di bagian tertentu saja yang ya tanda kutip sarafnya itu memang boleh dibilang agak terhambat. Nah, ini memang butuh telaten, butuh pelan-pelan. Yang penting itu tadi satu kuncinya kita sabar dan ikhtiar. Itu namanya kesembuhan kan yang jelas bukan dari kita ya. Selama masih ada umur, selama masih ada kesehatan, ya kita usaha aja terus gitu. Dan saya sangat yakin ya, saya sangat meyakini apapun kondisi kita, apapun keyakinan kita, itu saya sangat meyakini bahwa semua usaha yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, cepat ataupun lambat. Itu ya. Nah, hanya memang kita butuh waktu, butuh proses. Kalau saya dulu boleh dibilang ya sempat down, sempat jatuh mental, sempat ya boleh dibilang
underestimate lah, punya prasangka-prasangka yang negatif. Kayaknya kok umur saya udah nggak lama gitu. Sempat terpikir seperti itu. Sempat terpikir seperti itu. Namanya kondisi shock ya, kondisi mental jatuh, benar-benar jatuh sampai di kondisi dasar itu sampai ya nangis, misalnya kita cuman sedih gitu loh. Cuman akhirnya saya berpikir kalau dulu kita merujuk pada sebuah cerita kisah zaman nabi-nabi dulu, ada seorang nabi yang sakitnya itu belasan tahun. Mungkin kalau pernah dengar namanya kisah Nabi Ayub ya, barangkali mungkin pernah dengar Nabi Ayub itu. Atau mungkin kalau dalam agama yang lain nggak tahu ya sebutannya beliau apa. Nah, sama juga ya. Nah itu. Jadi sama. Nah, saya terinspirasi dari kisah beliau. Jujur saya sangat terinspirasi, itulah yang menjadikan mental saya jadi kuat. Jadi yang semula saya nangis, saya bangkit lagi. Bahwa saya yakin Nabi Ayub saja diuji oleh Allah kondisinya sehat. Bukan beliau ceroboh, bukan beliau nggak jaga kesehatan, bukan. Memang beliau diuji, diberikan sakit, dan apa yang terjadi? Kalau kita melihat sejarah, melihat riwayat itu kan, beliau sampai, mohon maaf, di dagingnya itu ada belatungnya. Dan itu ketika beliau membersihkan diri, belatungnya itu diambil, ya, belatungnya diambil, dikembalikan lagi setelah selesai. Karena apa? Beliau meyakini, kamu makhluknya Allah. Kamu juga makhluk sama seperti saya. Jadi ada hakmu untuk hidup. Sehingga akhirnya dikembalikan. Kemudian, beliau hanya sabar menjalani. Dan itu bukan hanya setahun, 2 tahun. Belasan tahun, bahkan mungkin sekitar 15-an tahun. Itulah yang akhirnya menginspirasi saya bahwa, saya berpikir gini, saya sakit baru seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Saya divonis 2 tahun mesti harus pengobatan. Itu cuma 2 tahun. Nabi Ayub 15 tahun. Masa saya nggak bisa sabar seperti beliau? Nah, itulah yang akhirnya membuat saya bangkit lagi, saya tersenyum lagi. Awalnya saya cemberut. Yang ada cemberut, nangis, sedih, gitu. Luar biasa. Mulai stres luar biasa. Dan apa yang terjadi? Secara psikologi, ilmu psikologi mengatakan, ketika orang itu makin stres, maka bebannya makin berat. Kalau punya penyakit, itu makin drop. Itu makin drop. Ibarat orang manggul beban, itu tambah berat. Sebenarnya bebannya cuma 20 kilo, begitu tambah stres di sini, itu jadi seolah-olah jadi 50 kilo. Bahkan lebih. Karena apa? Kondisi psikologinya ini berat, capek, nggak mampu saya. Nah, cuman kalau dilawan, semua itu dilawan, ini mah ringan, ini mah enteng, saya bisa ini. Walaupun 50 kilo, itu rasanya kayak 20 kilo. Itu. Boleh percaya, boleh tidak. Banyak riwayat orang yang sudah divonis hidupnya nggak lama juga begitu. Jadi istilahnya dia dokter udah pasrah, dokter udah nggak bisa nanganin, ya wes saya pulang aja dok, saya tak menikmati hidup. Kemudian dia di rumah lebih tenang. Ternyata apa? Malah umurnya lebih panjang. Dokternya sampai kaget. Begitu diperiksa penyakitnya hilang. Itu. Apa yang terjadi? Apa itu sebenarnya? Karena berawal dari sini. Ya, mindsetnya bagus, mindsetnya positif, kemudian itu menjadi kekuatan. Nah, dalam hal ini memang itu faktor non-teknis. Ya, sekali lagi faktor non-teknis itu saya sangat percaya banget. Bahwa yang menjadi pemicu orang yang beban berat jadi ringan itu gara-gara non-teknisnya. Itu. Semuanya juga begitu. Orang usaha juga sama, orang sembuh juga sama. Sehingga saya akhirnya makin ke sini makin menyimpulkan, orang mau sehat, orang mau sukses, orang mau berhasil, apapun itu, semuanya berawal dari sini. Karena kalau kita mikir dari sini, saya bisa, saya mampu, saya berhasil, saya akan berhasil. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Kalau pernah saya belajar dari salah seorang salah seorang penulis, salah seorang pengusaha juga, beliau mengatakan everything in the universe is energy. Apa itu? Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Ya, everything in the universe is energy. Maksudnya apa? Kalau di pikiran kita mikirin nih. Kita mikirinnya misalkan kita belum punya motor. Di otak kita selalu terbayang, saya segera punya motor, saya insya Allah cepat punya motor. Selalu dipikirkan seperti itu tiap saat, sehingga doanya juga begitu. Yang terjadi nggak lama motor akan terwujud. Saya pernah ya, ini kisah nyata di luar konteks yang kita diskusi siang hari ini.
Saya waktu itu sedang di Jawa Timur kebetulan, sedang ya acara saya agak lupa gitu. Kebetulan saya waktu itu masih baru punya motor yang pertama. Itu saya punya motor itu Honda Win yang memang kondisinya masih bagus. Pikir saya kalau orang tua saya nggak ada motor, itu motor mau saya kasih sama orang tua. Nah, saya mau ganti motor Honda yang lain yaitu Mega Pro. Nah, itu di otak saya seperti itu di Jawa Timur. Selang beberapa hari saya balik Jakarta lagi. Ternyata apa yang terjadi? Tetangga saya itu jual motor Mega Pro persis seperti di bayangan saya. Cuman yang saya nggak tahu, nomor platnya nggak tahu. Tapi motornya saya tahu gitu ya. Jadi ternyata begitu saya tanya-tanya, itu sudah diincar sama orang. Oke, nggak apa-apa, saya antri yang kedua. Gitu. Saya antri yang kedua. Kalau nggak jadi, saya beli. Ternyata apa? Yang mau beli itu nggak jadi, akhirnya jadi milik saya. Itu apa yang terjadi? Padahal awalnya cuma mikir saya. Gitu. Awalnya baru mikir, kekuatan pikiran. Jadi ibarat kata gini, kalau kita memikirkan sesuatu, sering-sering kita pikirkan, itu sama halnya kita mengundang datangnya apa yang kita pikirkan. Gitu. Makanya nggak heran ya kalau kita... Kenapa? Ya, termasuk gini, termasuk kan sering banget ya kita dapat cerita nih. Kita lagi ngobrol sama teman-teman kita. Misalkan kita punya teman 2 orang. Yang si A sama si B. Si A ini lagi ngobrol sama kita. Pada saat ngobrol itu, kita ngobrolin nih. Si B ini lagi kemana ya? Kok nggak nongol nih hari ini? Nggak lama itu loh muncul dia. Umur panjang. Umur panjang. Nah, itu apa? Karena dia, itu kita panggil di dunia bawah sadar gitu. Alam dunia kuantum itu kita panggil. Jadi istilahnya, yaitu tadi, everything in the universe is energy. Jadi semua yang ada di alam semesta itu energi, saling menyatu. Nah, termasuk kita, mindset kita bahwa kita sembuh, kita bisa ini, itu juga bisa diupayakan dengan cara seperti itu. Jadi ada faktor teknis, ada faktor non teknis yang bisa kita lakukan. Itu Mbak Ika sama Mbak Ria. Ya, berarti itu tadi bukan ya, betul. Ya. Ya, kekuatan teknisnya kan jelas-jelas fisiknya ya, fisiknya jelas. Non teknisnya itu pikiran. Gitu. Mau sehat, mau sukses, mau berhasil usaha itu sama. Usaha kalau kita selalu cemberut aja, nggak senyum, ya gimana orang customer mau datang? Apalagi kita penjual. Saya pernah ngobrol dengan ibu-ibu ya, kebetulan pas di perjalanan di kereta itu, beliau, ya saya cukup bersyukur ya. Beliau langsung nebak gini. Saya waktu itu lupa ya, manggilnya D atau Mas. Pokoknya dia bilang gini, sampean itu bakat jadi jualan katanya gitu. Lah emang kenapa Bu? Karena relatif bisa ngobrol, bisa senyum gitu. Padahal saya juga nggak ngerti gitu. Kan orang yang menilai gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kalau punya bakat seperti itu ya alhamdulillah. Makanya sekarang saya nggak jauh dari jualan. Nggak jauh dari jualan gitu. Nah, itu juga kita juga sama. Jadi kalau kondisi kita cemberut, kondisi kita ini itu bisa mempengaruhi. Biasanya yang terbaiknya ya kita ini dengan keluarga gitu. Misalkan dengan anak, dengan suami, dengan istri, itu kira-kira diminta untuk nilai aja mereka. Oh ini wajah mama kok kayaknya cemberut, kayak nggak punya uang. Nah, itu bisa kita rubah. Senyum, mau punya uang, mau nggak punya uang, yang penting hati senang. Yang penting bisa makan, gitu. Gitu. Ya, ini kalau boleh saya kembali ke perubahan ya Pak ya. Untuk teman-teman kalian yang mungkin punya anak khusus. Nah, seperti obrolan kita tadi, kalau mau memberikan sesuatu ke anaknya, kalau memang makanan, kita harus benar-benar observasi Pak ya. Iya, betul. Karena anak kita yang istimewa itu belum tentu efeknya sama dengan anak-anak lain. Ya. Normal tuh sebenarnya begitu. Ya. Apalagi kalau sebagai orang tua kita belum tahu guru atau pernah memberikan itu ke anak.
Misalnya aja untuk memberikan polis ke anak seperti sekarang ya, seperti sekarang Mbak Ria. Nah, itu Mbak Ria benar-benar observasi fotonya, dicatat per hari ya, gimana. Untuk orang tua lain yang mau memberikan hal baru anaknya, terutama yang susi. Nah, saran ini itu benar-benar katanya ini baik, ternyata belum tentu kita seperti apa. Mungkin Mbak Ria ada tambahan dari saya, tapi ini hari ini lumayan membutuhkan sebetulnya si imut itu banyak sekali. Ya, kita beruntung banget ya. Kita beruntung punya tetangga lebah gitu ya. Walaupun sebagian orang takut karena kena sengat, tapi beruntung banget. Ya, tapi hati-hati, jangan terus sembrono, nanti kita pegang. Ya, karena kalau lebah itu, ya, karena lebah itu karakternya, kalau dia nggak diganggu, dia nggak akan ganggu. Tapi kalau dia diganggu, udah pasti pasukannya nyerang itu nanti. Iya. Ya, luar biasa hari ini ada Mbak Ria, ada Pak Joko, ikuti hari yang baru. Ini berhubung sudah Pak mau recap monggo Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ika, Mbak Ria. Mudah-mudahan putra-putrinya makin sehat, bisa segera tercapai harapannya, memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Ya, seperti tadi yang disampaikan, memang namanya ikhtiar itu memang harus wajib kita lakukan. Adapun hasil akhirnya ya kita pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Apapun itu, kalau kita sudah upaya, berarti itulah yang terbaik. Dan insya Allah kita nggak akan pernah disalahkan oleh putra-putri kita. Karena apa? Kita sudah berusaha yang terbaik. Karena memang berarti itulah yang terbaik buat mereka. Jadi sehingga dalam hal ini maksud saya, karena ada sebagian orang itu yang belum bisa menerima, sehingga akhirnya menyalahkan, sehingga akhirnya yang terjadi tidak introspeksi diri. Nah, ini yang lebih baik, ya kita upaya, kita perbaiki, mau itu hasilnya bagus, ya alhamdulillah sesuai dengan harapan, hasilnya belum bagus, ya kita terus ikhtiar. Karena memang itu tadi, namanya masing-masing orang, kondisinya berbeda. Masing-masing anak, walaupun sama-sama anak berkebutuhan khusus, itu kondisinya berbeda, karakternya berbeda, keinginannya berbeda. Nah, itu juga struktur tubuhnya sendiri berbeda. Bahkan boleh dibilang misalkan kembar sekalipun, itu juga berbeda semuanya. Sehingga dalam hal ini, apalagi misalkan bukan kembar, itu jelas-jelas jauh berbeda. Sehingga perlu kesabaran ekstra. Kesabaran ekstra, dan ini yang bisa siapa? Ya kita. Oke, terima kasih banyak atas undangannya, atas waktunya, bisa berbagi sedikit dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon undur diri dulu, selamat berjuang, mudah-mudahan makin sehat, makin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Kalau ada terima kasih.